Yuliani Sadida. Perkenalkan, nama saya Irna Nuraini. Nama saya Muhammad Abil Fahrijal. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Andika. Kami Dari akan mempresentasikan tentang bagaimana terbentuknya alam semesta. alam semesta adalah waktu, ruang, dan tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta dapat didefinisikan sebagai keseluruhan keberadaan. Maksud di sini adalah segala yang sudah ada, segala yang telah ada, segala yang akan ada. Bahkan beberapa filsuf dan ilmuwan dalam secara abstrak dalam matematika dan logika dalam definisi alam semesta ini menggagaskan, yaitu dari arti kata dari alam semesta tersebut dapat merujuk ke konsep seperti dunia dan alam. Terbentuknya alam semesta. A. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Teori terbentuknya alam semesta sudah banyak ilmuwan yang memperdebatkan tentang kehadiran alam semesta. Kehadiran alam semesta yang dimaksud seperti dari mana alam semesta itu ada, kapan alam semesta ada, bagaimana alam semesta tercipta, dan lain-lain. Para ilmuwan berdebat dengan cara menyampaikan gagasannya. Salah satu gagasan yang diungkapkan pada abad ke-20 adalah gagasan ledakan dahsyat. Gagasan ledakan dahsyat mengungkapkan bahwa alam semesta memiliki ukuran yang tidak terbatas, dan alam semesta ada karena terjadinya ledakan dahsyat. Namun bagi para ilmuwan yang berlatar belakang materialis, tidak setuju dengan adanya sang pencipta dan masih yakin bahwa alam semesta itu terdiri dari kesimpulan zat yang konstan, stabil, dan tidak berubah. Para ilmuwan yang berlatar belakang materialistis ini beranggapan bahwa zat adalah suatu makhluk yang benar-benar ada dan menolak segala keberadaan makhluk-makhluk lain, kecuali zat, berdasarkan pada gagasan yang menyatakan bahwa alam semesta mempunyai suatu awal atau bukan dari sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, yakin bahwa alam semesta itu ada karena diciptakan dan melalui proses penciptaan. Karena keyakinan itu, maka secara tidak langsung percaya akan adanya sang pencipta. Secara sederhana, konsep-konsep ada dari ketiadaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, atau secara sederhana dapat diartikan seperti manusia tidak dapat memahami sesuatu hal karena belum berkesempatan untuk memahaminya. Hadirnya alam semesta dari ketiadaan merupakan salah satu bukti yang terbesar diciptakannya alam semesta. Dengan hal ini akan membantu manusia mengerti dan memahami makna dari kehidupan. Menurut Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli astrofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Mereka berasal dari Inggris yang ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta dan semesta tidak akan berakhir atau sepanjang masa. Dengan adanya dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau selalu berubah yang bisa disebut dinamis. Halnya dengan teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah atau biasa disebut statis. Teori ekspansi dan kontraksi. Para ilmuwan menduga bahwa sebelum terbentuknya alam semesta telah terjadi suatu siklus antara masa ekspansi dan masa kontraksi. Teori ini dikemukakan oleh M. Schmidt, Arno Penzias, dan Robert Wilson yang menjelaskan bahwa semua materi bergerak saling menjauhi. Dalam proses ekspansi dan kontraksi, ini tidak ada materi yang rusak ataupun tercipta, melainkan hanya berubah tatanannya. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Pada masa ekspansi, terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya.
Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi dan bintang-bintang yang terbentuk meredup sehingga unsur yang terbentuk menyusut dengan menimbulkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Teori ekspansi dan kontraksi menguatkan asumsi bahwa partikel-partikel yang ada pada saat ini berasal dari partikel-partikel yang ada pada zaman dahulu. Energi dari reaksi inti hidrogen dapat membangkitkan ekspansi alam sehingga terbentuklah galaksi-galaksi dan bintang-bintangnya dan unsur-unsur lainnya. Pada masa kontraksi galaksi dan bintang-bintang itu menciut dan meredup sambil memancarkan energi kalor yang sangat tinggi. Teori ledakan dahsyat atau teori The Big Bang merupakan salah satu teori tentang awal pembentukan alam semesta atau jagat raya. Teori ini menyatakan bahwa semua materi di dalam alam semesta terpadatkan dalam massa satu titik yang mempunyai volume nol karena gaya gravitasinya sangat besar. Alam semesta atau jagat raya dimulai dari satu ledakan besar dari materi yang densitasnya luar biasa besar dan merupakan ledakan kosmik yang berasal dari nebula dan meledak ke segala penjuru dengan mengeluarkan gas-gas. Gas-gas tersebut kemudian membentuk galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan planet-planet. Teori ini terus-menerus dibuktikan kebenarannya melalui sejumlah penemuan dan diterima oleh sebagian besar astrofisikawan masa kini. Teori ini juga menganggap bahwa alam semesta terjadi akibat dari ledakan segumpal zat raksasa. Dengan kata lain, bahwa alam semesta ini asalnya berupa satu benda raksasa saja, kemudian pecah akibat tekanan tenaga dalam di tengah-tengahnya, sehingga pecah menjadi berkeping-keping. Kepingan-kepingan itu menjadi benda-benda alam. Seorang ahli perbintangan bangsa Belgia bernama J. Lemaitre pada tahun 1930 telah mengemukakan teori ledakan dahsyat. Menurutnya, bahwa alam semesta atau galaksi-galaksi berasal dari suatu massa yang meledak dengan dahsyat yang bagian-bagiannya terlempar ke segala arah. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan lubang besar. Inilah yang disebut Big Crunch, yang merupakan kelanjutan dari teori Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak mengalami akhir karena membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang, dan terus-menerus seperti itu. Nah, teori yang terakhir itu ada teori alam semesta berdasarkan Al-Quran. Proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran adalah keagungan alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu lengkapnya. Kehidupan pun berlangsung semua itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana alam semesta ini diciptakan. Tetapi, dari penelitian banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Padahal, jelas tertulis di dalam Al-Quran bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh penjelasannya ada dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan daripada air kami jadikan sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Selanjutnya penjelasan dari Quran Surat Al-An'am ayat 101 yang artinya, Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana Dia mempunyai anak sedangkan Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia juga mengetahui segala sesuatu. Nah, yang terakhir ada juga dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Masih banyak sekali penjelasan Al-Quran tentang penciptaan alam semesta yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Sekian Penjelasan Dari Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.